Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru selalu sayangi, Pak Guru selalu berharap mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya terus tetap terhindar dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin, sehingga kalian bersama keluarga di rumah bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan untuk memulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran akidah akhlak pada hari ini bersama ridha Allah sehingga menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Amin. Anak-anakku, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kalimat thayyibah atau kalimat atau ucapan yang baik, yaitu istighfar. Dengan sigat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, wa atubu ilaih. Minta ampun dari apa? Minta ampun atas segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Itu yang dimaksud dengan bacaan istighfar. Jadi istighfar itu memohon ampun, meminta kepada Allah atas ampunan Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian dapat memahami keutamaan membaca istighfar sehingga kalian dapat membiasakan diri membaca istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus membaca istighfar setiap hari? Karena manusia tidak akan pernah lepas atau tidak akan pernah luput dari dosa. Jadi manusia akan pasti melakukan dosa. Akan tetapi dosa yang pernah kita lakukan harus kita taubati. Harus kita bacakan istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi Allah itu senang dengan orang yang bertaubat. Ya, walaupun manusia tidak akan pernah lepas dari salah, tetapi Allah senang dengan orang yang suka bertaubat. Sehingga Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubatlah kalian kepada Allah. Ya, taubatan nasuha, yaitu dengan taubat dengan sungguh-sungguh, benar-benar taubat. Itu yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat sambal, tapi taubatan nasuha, taubat yang dimana ketika kita melakukan perbuatan dosa, langsung kita menghentikan perbuatan dosa, kemudian menyesali perbuatan dosa itu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Itu yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Akan tetapi taubatan nasuha bukan hanya sekedar dengan lisan, harus dibarengi dengan sikap baik kita. Jadi ketika kita melakukan taubat, maka rubahlah sikap kita yang tidak baik menjadi baik. Maka insya Allah taubat kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, dosa-dosa kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan tobat-tobat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita barengi dengan melakukan perbuatan baik, perbuatan soleh. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, banyak hikmah keutamaan ketika kita membaca taubat, yaitu membaca istighfar. Apa? Kita akan mendapatkan ridha Allah. Apa ridha Allah itu? Maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Kita jangan khawatir, ya. Setiap dosa pasti Allah akan mengampuninya. Innallaha kana tawwaba. Ya. Allah itu memiliki sifat penerima taubat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pasti Allah akan menerimanya. Asalkan tidak yang satu ini, apa itu? Syirik. Ya. Perbuatan syirik. Yaitu perbuatan
yang dapat mengeluarkan kita terhadap ajaran Islam. Itu namanya syirik. Meyakini kepada selain Allah, menyembah selain Allah, menyekutukan Allah. Itu dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca istighfar setiap hari, dan lebih-lebih kita membaca istighfar ketika setiap kita melakukan perbuatan dosa, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati. Dan insya Allah kita akan terhindar dari dosa yang sama. Jadi kalau kita benar-benar berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang sama minimal. Kemudian kita mendapatkan ketenangan hati, terhindar dari perbuatan dosa yang sama, dan kita juga akan mendapatkan rezeki. Apa rezeki yang kita dapat? Bukan rezeki masalah uang, bukan masalah rezeki harta. Rezeki yang paling utama adalah rezeki kita banyak melakukan kebaikan. Insya Allah kalau kita selalu bertobat dengan bacakan istighfar, maka kita akan mendapatkan rezeki, yaitu rezeki kita semakin baik dalam tingkah laku kita. Jadi ketika kita berbuat dosa kepada Allah, maka bacalah istighfar. Ingat, nah ini juga yang perlu kalian perhatikan. Ketika kalian berbuat dosa kepada sesamanya, berbuat dosa kepada temannya, berbuat dosa kepada orang tuanya, berbuat dosa kepada gurunya, bukan hanya sekedar membaca istighfar, maka itu harus dibarengi dengan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, meminta maaf kepada temannya, meminta maaf kepada kedua orang tuanya, meminta maaf kepada gurunya kalau kita memang berbuat dosa kepada orang lain. Tidak cukup membaca istighfar, akan tetapi kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Allah tidak akan mengampuni dosa kita kepada sesamanya kalau kita masih belum meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, oleh karena itu, karena banyaknya hikmah, keutamaan membaca istighfar, maka biasakanlah kita istiqomah untuk membaca istighfar, karena manusia tidak akan pernah lepas dari salah. Dan kalau kita berbuat dosa kepada sesamanya, minta maaflah kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan contoh misalnya kita berbuat salah atau pinjam buku kemudian bukunya rusak, maka tidak cukup minta maaf kepada temannya, kita harus bertanggung jawab. Apa? Mengganti buku yang membuat kita rusak, diganti bukunya. Ya, bukan hanya minta maaf, tidak mau mengganti. Sebagai ungkapan permohonan maaf, maka buku yang rusak itu harus diganti. Itu sebagai wujud tanggung jawab. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah hikmah, beberapa hikmah tentang pembacaan istighfar sebagai permohonan atas permohonan maaf, permohonan ampun atas dosa yang kita lakukan kepada Allah. Kemudian kita meminta maaf kepada sesamanya. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman hidup, as-sakinah akan selalu mengalir kepada diri kita. Nah, selanjutnya sebelum Pak Guru akhiri, kalian nanti kerjakan buku LKS-nya halaman 9, halaman 10, 11 sampai halaman 13. Kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing. Bagi kalian yang sudah punya buku LKS, langsung kerjakan di buku LKS-nya. Dan bagi yang belum punya LKS, nanti Pak Guru japri atau di di video ini Pak Guru tayangkan dan kalian tulis jawabannya saja. Nah, sekian dulu dari Pak Guru. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa terus membaca istighfar, karena kita tidak akan pernah lepas dari salah dan lupa. Dari Pak Guru, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.